Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiat Wahyuni dari kelas Manajemen 19 SP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen keuangan internasional. Yang pertama, apa sih perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Kemudian, karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Kemudian, ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, membentuk cabang di luar negeri, terutama negara maju. Yang kedua, menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. Yang ketiga, biasanya bergerak di bidang manufaktur. Kemudian, apa sih contoh perusahaan multinasional? Kita ketahui bahwa MC Daniel atau disebut McD merupakan rangkaian rumah makan siap saji yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian, McD biasanya menyediakan hidangan-hidangan lokal yang disesuaikan dengan tempat restoran itu berada. Karena banyaknya kantor cabang di seluruh dunia, McD merupakan perusahaan multinasional. Kemudian, apa sih kegunaan kurs bagi perusahaan multinasional? Kurs itu biasanya digunakan sebagai alat tukar-menukar barang dan jasa yang dilakukan antar negara, sehingga manfaat kurs bagi perusahaan multinasional penting dalam perdagangan internasional sebagai ekspor dan impor. Contoh, kurs sering digunakan untuk transaksi yang melibatkan dua mata uang dari negara yang berbeda. Misal, Indonesia mengimpor barang dari luar negeri dan menggunakan dolar dalam transaksi tersebut, maka disinilah kurs akan bekerja. Dalam hal ini, dolar merupakan valuta asing, sehingga Indonesia perlu menukar dolar dalam bentuk rupiah. Kemudian, apa sih bursa valuta asing? Bursa valuta asing adalah suatu lembaga atau tempat yang memperdagangkan jenis-jenis mata uang asing. Dengan kata lain, bursa falas merupakan pasar di mana valuta asing diperjualbelikan. Bursa falas biasanya dilakukan oleh bank swasta nasional, bank swasta asing, dan bank pemerintah yang telah mengkhususkan aktivitasnya dalam perdagangan valuta asing serta telah menjadi bank devisa. Kemudian, apa sih fungsi bursa falas? Yang pertama, memperlancar pembayaran internasional dan perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs. Yang ketiga, melakukan hedging yang dilaksanakan untuk memberikan sebuah perlindungan kepada modal yang dimiliki dan mencegah adanya kerugian akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang terakhir, sebagai sarana dalam pemindahan dana yang dilakukan antar negara yang memiliki mata uang berbeda. Kemudian, apa sih perbedaan spot rate dan forward rate? Spot rate adalah harga penyelesaian kontrak spot. Kurs spot adalah harga saat ini dari suatu aset dan penyelesaian serta pengiriman dilakukan segera, yang berarti bahwa itu adalah penjualan dan pembelian suatu aset. Karena hal ini, kurs spot dapat bergerak naik dan turun secara drastis dibandingkan dengan kurs forward di masa depan. Maksimal penyelesaian 2 kali 24 jam. Kemudian forward rate atau harga penyelesaian kontrak forward. Forward rate adalah harga yang ditawarkan oleh investor untuk tanggal di masa depan dan penyelesaiannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo bersama dengan pengiriman. Investor memasuki perjanjian yang memiliki ketentuan kontrak dan penempatan penawaran pada beberapa harga komoditas atau aset di masa depan. Dan harga penyelesaiannya lebih dari 2 kali 24 jam dan maksimal 1 tahun. Kemudian, apa sih kondisi paritas internasional? Kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase, yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas resiko yang positif dengan modal nol dalam setting pasar modal yang sempurna yang memiliki asumsi tidak terdapat biaya transaksi, biaya transportasi, biaya pajak, tarif bea masuk, dan faktor lain yang membatasi perdagangan bebas. Kemudian, kegiatan arbitrase dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium, tidak terciptanya hukum satu harga. Eksploitasi arbitrase mendorong situasi menuju keseimbangan, yaitu kondisi di mana arbitrase tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian, apa sih eksposur dan risiko falas?
eksposur adalah seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs falas secara umum. Jenis eksposur ada 3, eksposur transaksi, eksposur ekonomi, dan eksposur akuntansi. Kemudian apa sih resiko falas? Resiko falas adalah resiko akibat adanya kemungkinan nilai mata uang yang mendominasi aktiva atau kekayaan